Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu prinsip di dalam Islam, yaitu al-Islamu akhlaq. Islam sebagai sistem akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala khalaqal insan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia. Sehingga ketika kita berbicara Allah menciptakan manusia, Allah itu sebagai khaliq. Allah itu sebagai pencipta. Sedangkan kita manusia sebagai makhluk. Nah, hubungan antara Allah sebagai khaliq dengan kita sebagai makhluk adalah inilah yang disebut dengan akhlak. Jadi akhlak itu sesungguhnya adalah interaksi, aturan hubungan antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sebagai makhluk dengan sesama makhluk yang lain. Inilah sesungguhnya yang dinamakan dengan akhlak. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, antara akhlak kemudian makhluk dengan khaliq, asal katanya sama, yaitu khalaqu artinya menciptakan. Saya ulangi, Allah menciptakan manusia. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khaliq. Kita sebagai makhluk yang diciptakan dan Allah sebagai khaliq yang menciptakan. Sedangkan akhlak adalah tata cara, aturan bagaimana antara hubungan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khaliq dan bagaimana hubungan antara makhluk dengan sesama makhluk. Ustadzah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah akhlak kadang juga maknanya adalah tata krama, maknanya juga adalah moral, kadang diartikan juga etika, kadang diartikan juga sopan santun, tata krama dan lain sebagainya. Walaupun kalau kita berbicara tentang akhlak Islam, berbicara tentang adab atau berbicara tentang moral, sopan santun, tata krama itu berbeda. Kalau akhlak atau adab Islami, akhlak Islami yang bersifat universal. Sedangkan tata krama, sopan santun, susila itu bersifatnya lokal. Bisa jadi di satu tempat ini termasuk tata krama yang baik, tapi di tempat lain itu hal itu tidak baik. Bisa jadi di tempat ini nilai-nilai ini baik karena bersifat lokal, tapi di tempat lain tidak baik. Tetapi ketika berbicara tentang al-adab al-islami, al-akhlak al-islamiyah, maka itu adalah berlaku universal. Di mana? Saya kasih contoh. Pernikahan dengan kumpul kebo. Di satu negeri, di satu tempat yang sudah rusak moralnya, bahwa yang namanya kumpul kebo itu sesuatu yang biasa. Tetapi karena kita memiliki prinsip al-Islamu akhlak, Islam sebagai sumber akhlak, maka kita tentu tidak dibenarkan. Atau contoh lain, di kita, ketika kita menghormati seorang murid kepada guru, itu biasanya kita murid itu cium tangan ke kita. Itu sebagai bagian dari moral, akhlak, tata krama. Tapi di negara Arab biasanya menghormati seseorang itu bukan dengan cium tangan, tapi dengan mencium jidat. Atau contoh lain, jangan coba-coba ya. Kalau di negara Arab kita memegang pantat seseorang, karena itu termasuk aib banget. Tapi kalau memegang kepala justru itu kemuliaan. Ini adalah contoh. Nah, soalnya orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam, makanya tadi al-Islamu akhlak, Islam merupakan sumber akhlak. Ketika kita berbicara tentang Islam sumber akhlak, maka Islam menjadikan akhlak itu merupakan bagian dari keimanan, bagian dari kesempurnaan keimanan. Makanya kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang imannya sempurna adalah siapa? Ahsanuhum khuluqan, orang yang akhlaknya baik. Bahkan kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan, akhlak-akhlak, etika-etika yang tidak baik. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Islam memberikan perhatian yang sangat kuat, bahkan dijadikan etika moral yang buruk itu adalah menjadi hukuman yang sangat keras. Contoh, ya kalau kita lihat, Islam mengharamkan khamar, mengharamkan miras,
mengharapkan judi, mengharapkan durhaka kepada orang tua. Bagaimana Islam sangat tegas kaitan dengan bab ini. Maka sekali lagi adalah kalau kita berbicara tentang akhlak di dalam Islam, maka Islam merupakan al-Islamu akhlaqan. Islam itu merupakan sumber akhlak. Ustaz dan Ustazah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak ini cakupannya sangat luas. Bisa jadi yang pertama adalah akhlak itu adalah al-akhlaqu ma'allah. Akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana interaksi kita dengan Allah? Salah satunya mungkin di dalam Al-Quran yang mayoritas kita sering mendengar, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah. Artinya suratul istijabah. Mereka segera merespon perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal-yu'minu bi, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka itu selalu berada dalam kebenaran. Jadi akhlak kepada Allah itu adalah apa? Dengan kita beriman, segera merespon perintah Allah dan segera juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah kalau kita berbicara tentang al-akhlaqu ma'allah. Kita tidak menyebutkan Allah, kita beribadah kepada Allah, kita segera merespon perintah Allah. Ini adalah bagian daripada al-akhlaqu ma'allah. Akhlak kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah al-akhlaqu ma'ar Rasul. Akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kepada Rasul? Mungkin nanti kita bahas secara khusus kaitan dengan ma'rifatul Rasul. Bagaimana etika kita kepada Rasul? Ma wajibatuna nahwa Rasul. Apa kewajiban kita kepada Rasul? Mengimani, melaksanakan perintahnya, dan kita khusus di hari Jumat. Salah satu akhlak kepada Rasul adalah dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah ini mungkin yang dikatakan kita adalah kaitan dengan akhlak kita kepada diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia, mungkin dalam kesempatan ini kita bahas khusus tentang ma'rifatul insan, bagaimana kita mengetahui tentang diri kita sesungguhnya. Maka akhlak kita kepada manusia, Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi di dalam kitabnya Saksiyah Islamiyah, kepribadian Islami, beliau menyebutkan akhlak kita kepada diri kita sendiri itu harus memenuhi 3 hal. Satu, karena kita terdiri dari fisik, badan kita. Yang kedua juga termasuk akal kita. Dan yang ketiga adalah ruhiyah kita. Ini semuanya punya akhlaknya masing-masing. Pertama, akhlak kita kepada diri. Bagaimana akhlak kita kepada diri kita? Maka salah satunya kepada fisik kita adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga pola makan yang baik. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Ini kan bagian daripada akhlak kita. Bahasa sederhananya adalah mungkin makanan kita itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Bukan 4 sehat 5 sempurna, kan kita begitu ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Ini termasuk akhlak muslim. Kemudian juga akhlak kita kepada diri kita, kepada fisik kita. Bagaimana kita pun berolahraga. Ini bagian dari akhlak. Makanya kata Syekh Al-Hashimi, beliau mengatakan, seseorang dikatakan muslim sejati jika sudah merasa badannya sehat dan fisiknya bugar. Makanya kan kata Rasul, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Ini kan akhlak kepada fisik kita. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan badan kita. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, haqqun ala kulli muslim. Wajib bagi setiap muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin. Dia mandi minimal 7 hari sekali. 7 hari 1 kali. Apa? Yaghtasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Bahasa kitanya adalah mandi keramas itu jangan kurang dari 7 hari. Ini kan bukan berarti kalau begitu mau guru-guru di sini berarti 3 hari sekali ya jalan gitu. Cuma ini kan bagaimana Islam memperhatikan kaitan dengan ini. Bahkan Rasulullah SAW disebutkan kata Mikdad bin Syuaib. Beliau pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi kaitan dengan ini? Maka Rasul itu kalau mau masuk rumah, maka beliau membersihkan dulu mulutnya dengan miswak. Ini kaitan dengan akhlak apa? Akhlak kita kepada diri kita. Kemudian juga adalah Islam juga memperhatikan kaitan dengan kebersihan dan kerapihan. Ada seorang sahabat Nabi datang. Ketika itu rambutnya acak-acakan. Ketika rambutnya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, jenggotnya tidak rapi. Apa kata Rasulullah? Pak Asy'al ilaihi Rasul, dan Rasul memberikan isyarat kepada orang itu, ka'annahu ya'muru bi islahi sya'rihi.
Seolah-olah bahasa kita ini tolong rapikan rambutnya. Boleh rambutnya gondrong, boleh botak, dan sebagainya, tapi tolong dirapikan. Kemudian setelah itu Bapak alat sumaroja. Kemudian orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, kemudian kembali kepada Nabi. Coba apa kata Nabi? Alaisa hadza khairun min an ya'tiya ahadukum tha'irur ra'si ka'annahu syaitan. Bukankah penampilan seperti ini lebih baik daripada seseorang di antara kamu rambutnya acak-acakan, maka orang tersebut seperti setan. Hadis riwayat Imam. Jadi ini menunjukkan apa? Islam memperhatikan kaitan dengan pribadi kita. Makanan sudah kita penuhi. Fisik kita juga dengan berolahraga. Pakaian kita pun diperhatikan. Kebersihan pakaian pun diperhatikan. Bahkan Rasul pernah menegur seorang sahabat yang pakaiannya kotor, tidak rapi, lusuh, kumuh. Kata Rasul, "Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi." Allah itu mencintai, ya. Jika Allah itu suka, jika orang itu menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini kan kaitan dengan fisik. Kemudian tentang ilmu, tentang akal kita, Islam pun memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah mengajarkan doa, Rabbi zidni ilma. Ini menunjukkan bahwa ilmu juga adalah sangat penting buat kita semuanya. Kemudian berikutnya setelah fisik bagus, ilmu juga bagus, tapi jangan lupa Islam juga memperhatikan kaitan dengan apa? Kaitan dengan ruh kita. Makanya di dalam materi tentang apa? Tentang ma'rifatul insan. Bagaimana kita mengenal pribadi kita. Ada yang disebut dengan at-tawazun. Kita itu harus tawazun, harus seimbang. Fisik kita harus sehat. Otak kita harus pintar. Tapi jangan lupa hati kita juga harus bagus. Karena kalau fisik kita tidak sehat, ruginya cuma diri sendiri. Kalau akal kita tidak sehat, ruginya diri sendiri. Tidak dimiliki dengan ilmu. Tapi kalau roh kita tidak sehat, maka yang rugi adalah yang rugi banyak orang. Tapi kalau yang bagus, fisiknya nggak bagus, nggak bisa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua adalah tadi, yang ketiga adalah al-akhlaqu ma'an nafs. Akhlak kita bersama diri kita. Yang keempat adalah al-akhlaqu ma'al insan. Bagaimana perilaku kita, etika kita dengan sesama manusia. Ini mungkin pembahasannya panjang. Bahkan mungkin di sekolah kita ini, di cendekia muda ini, itu kan ada kaitan dengan adab perilaku. Bagaimana etika murid dengan orang tua, kemudian juga orang tua dengan bagaimana guru dengan orang tua, dengan siswa dan sebagainya. Bahkan mungkin kaitan dengan kitab Ta'limul Muta'allim, ini menjadi rujukan utama kaitan bagaimana proses pembelajaran dan sebagainya. Ini kan kaitan dengan akhlak dengan sesama. Makanya penting kita selalu mengkaji kaitan dengan akhlak dengan sesama ini. Karena di situ nanti ada akhlak dengan siapa? Akhlak kita kepada orang tua. Bagaimana akhlak dengan orang tua? Adab kita dengan kerabat, tetangga, seorang muslim. Bagaimana ketika ada orang kaya, atasan, bawahan, semuanya ada. Maka insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ustadz punya rezeki, jika ada buku yang sangat bagus berbicara tentang ini. Mausu'atil akhlak, ensiklopedia kaitan dengan adab Islam. Bagaimana ketika tadi kita minta izin, ini kan akhlak juga. Semuanya adalah harus kita perhatikan kaitan dengan etika ini. Kemudian berikutnya adalah al-akhlaqu ma'al qaul. Bayangkan, Islam itu juga sangat memperhatikan kaitan dengan akhlak kita kepada alam semesta. Kepada alam. Bagaimana baik itu benda-benda hidup ataupun benda-benda mati. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Artinya kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Kita harus menjaga kelestarian alam. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 53 sampai 54. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Allah telah menjadikan bumi ini menjadi hamparan. Kemudian wasala lakum fiha subulan, dan yang telah menjadikan bagimu di bumi ini jalan-jalan. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah telah menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhrajna bihi azwajan min kulli nabatin syatta. Kemudian dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Kulu, kata Allah, makanlah dari tumbuh-tumbuhan yang tadi tumbuh tersebut. War'au, dan gembalakanlah an'amakum. Apa yang digembalakan? Yaitu binatang ternak kalian. Kata Allah, inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Makanya di SMA kan ada gawin nuha. Itu kan sebenarnya mungkin ini kaitan dengan liulil nuha. Jadi bagi orang-orang yang berakal. Bayangkan, ini tentang al-qaul, alam semesta ini. Kemudian bagaimana Allah juga dan Rasul juga menjelaskan
tentang bagaimana interaksi kita dengan hewan. Ketika ada seorang disebutkan ketika ada seorang yang kehausan, kemudian dia turun ke sumur, kemudian ambil minum, ketika naik ke atas dia lihat seekor anjing, dia lihat bahwa anjing itu menjulurkan lidahnya, kemudian menjulurkan lidah, dan si lidahnya itu adalah ditempelkan ke tanah yang basah karena kehausan. Kata orang tersebut, anjing ini haus seperti saya tadi haus. Dia turun ke bawah. Setelah turun ke bawah gimana? Kemudian dia ambil air dengan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing tersebut. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, Allah bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Kemudian para sahabat heran, ya Rasulullah, apakah dengan binatang ini kita akan dapat pahala? Kata Rasul dalam sebuah hadis, setiap makhluk yang bernyawa akan diberikan pahala. Bahkan kalau ada orang yang menyakiti binatang, seorang wanita masuk neraka gara-gara satu. Kucing yang disimpan di rumah tidak diberikan makan. Dulu sahabat Nabi Rasul pun melarang. Ketika apa? Ketika kita berlatih perang, kita berlatih memanah, maka yang menjadi sasaran tembaknya itu adalah binatang. Itu dilarang di dalam Islam. Ini berarti apa? Kalau kita berbicara tentang ini, bagaimana akhlak kita ma'al kaun, akhlak kita bersama alam semesta ini. Ustaz dan Ustaz yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita ringkas, akhlak itu al-Islamu akhlakun. Islam itu merupakan sumber daripada akhlak. Apa inti daripada akhlak itu adalah di sini at-takhalli 'anil radain. Bagaimana kita membersihkan diri dari semua potensi sifat-sifat buruk. At-takhalli, kita hindari semua sifat buruk. Kemudian yang berikutnya adalah wa tahalli bil fadhail, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Ustaz dan Ustaz yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin aplikasinya apa dalam kehidupan kita? Tinggal nanti kita silahkan latih diri kita. Bagaimana akhlak dengan Allah? Ketika kumandang adzan dikumandangkan, sudahkah kita segera merespon? Berarti itu akhlak kita kepada Allah. Ketika disebut nama Rasul, sudahkah kita membaca salawat? Ini kan PR besar buat kita. Dengan diri, sudahkah kita menjaga kebugaran kita? Alhamdulillah di sekolah ini difasilitasi ada olahraga setiap hari Jumat, minimal seminggu sekali. Ini kan contoh kita evaluasi bagaimana mandi kita, bagaimana badan kita, dan sebagainya. Kemudian dengan sesama manusia tentu, dengan murid, dengan siswa, dengan orang tua, dengan atasan, dengan bawahan, ini kan semuanya manusia. Termasuk juga dengan alam semesta ini, bagaimana kita bisa menjaganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semuanya kemudahan-kemudahan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Dan sekali lagi kita yakin al-Islamu akhlaq. Islam itu adalah merupakan sumber perilaku dalam kehidupan kita. Tinggal kita aplikasikan. Bagaimana dengan alam, bagaimana dengan manusia, bagaimana dengan diri kita. Mungkin ini yang nampak di permukaan. Dan ini berlaku buat muslim dan non-muslim. Tapi dengan Allah dan Rasul tentu ini adalah menjadi sumber utama kita. Bagaimana kita berakhlak dengan diri, bersumber dari Allah dan Rasul. Bagaimana berakhlak dengan manusia, itu pun bersumber dari Allah dan Rasul. Dan bersama alam semesta ini juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.